Pemirsa, sebuah tempat usaha laundry di Desa Medang, Kabupaten Tangerang ludes terbakar. Warga sempat mendengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Beginilah kepulan asap membumbung tinggi di sebuah tempat laundry yang berada di kawasan Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya kobaran api, warga juga mendengar suara ledakan dari area kebakaran. Kuat dugaan suara ledakan berasal dari tabung gas yang ikut terbakar. 2 unit mobil tangki air diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Kuat dugaan kebakaran berasal dari arus pendek listrik dan menyambar tabung gas. Dari pengakuan pegawai laundry, api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain, lalu ditambah dengan adanya suara ledakan. Soalnya bangun tidur udah nyala belakang. Udah gede gitu? Iya, kita bangun udah nyala, jadi nggak tahu dari apanya. Ada suara ledakan nggak? Suara ledakan awal sih nggak, paling kaca Pak, karena kena api, kaca pecah, coter-coter gitu. Untuk yang lain sih ledakan belum ada, terus pas keluar ya ledakan baru nyusul. Oh gitu. Berapa kali Mbak? Banyak sih Pak, soalnya kan banyak tabung kecil, tabung gede, banyak sih tadi ledakan. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, kerugian diakibatkan kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Ai Marani, iNews melaporkan. Area kantin Museum Satria Mandala Mampang Perapatan, Jakarta terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin pemanas air yang diduga terhubung ke listrik. Semprot Pak, semprot! Udah kenceng Pak apinya Pak, semprot! Area kantin Museum Satria Mandala Mampang Perapatan, Jakarta terbakar. Saat kejadian, kondisi kantin sedang tidak beroperasi. Namun Museum Satria Mandala tetap beroperasi menerima pengunjung. Asap pekat sempat menyulitkan proses pemadaman yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 11 unit mobil pemadam dan 32 personil dikerahkan untuk padamkan api. Kebakaran diduga karena korsleting listrik pada mesin pemanas air. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dugaan sementara dari analisa kami tadi di TKP, tapi masih dalam pendalaman lebih lanjut lagi. Dugaan kami dari ruang dapur kantin yang indikasinya adalah arus pendek dari pemanas air. Dari pemanas air itu. Kebetulan kantin itu kan kondisinya tertutup Pak, tertutup. Jadi tidak ada saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut. Meski bagian kantin ludes terbakar, namun api tak sampai menjalar ke area museum. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sempat ditutup sementara, namun kini Museum Satria Mandala telah beroperasi kembali. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kembali mengevakuasi satu jasad korban kebakaran Glodok Plaza pada Sabtu sore. Jasad korban ditemukan di lokasi berbeda dari penemuan sebelumnya, yakni di Kitchen Food. Petugas kembali mengevakuasi satu jasad korban kebakaran Glodok Plaza pada Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran menyebutkan jasad korban yang dievakuasi ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Jasad ke-8 ini ditemukan di tempat berbeda dari lokasi penemuan sebelumnya, yakni di Kitchen Food. Sementara itu, usai penemuan jasad ke-8 tersebut, proses pencarian dihentikan sementara karena struktur gedung membahayakan atau rapuh. Beda tempat. Jadi ini karena kemarin melakukan penyisiran, kita masuk dari depan sini, tadi kita mencoba masuk dari belakang. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan, mengingat kan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian, itu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung bangunan untuk membersihkanlah badan, karena di dalam itu banyak akses yang tertutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai.
Pencarian korban akan dilanjutkan setelah pengelola gedung mengecek keamanan di dalam serta membersihkan akses yang tertutup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, dan kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Sementara itu hingga Sabtu sore, sebanyak 8 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, dan kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Kepolisian memastikan akan menggelar olah TKP kebakaran untuk mendalami penyebab kebakaran. Nantinya pihak kepolisian akan melibatkan pusat laboratorium forensik untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dalam peristiwa ini, korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. 8 sudah ditemukan, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu hingga kini total 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Petugas masih melakukan proses identifikasi terhadap 8 jenazah korban. Proses identifikasi akan dilakukan hingga 2 pekan karena kondisi tubuh korban yang sudah tak utuh. Hingga kini petugas kepolisian masih menunggu keluarga korban untuk melapor ke pos antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati Minggu siang. Mereka menyerahkan data antemortem korban yang diperlukan untuk mengidentifikasi jasad korban. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Minggu siang. Mereka adalah keluarga dari Sinta Amelia dan Dian Cahyadi. Pihak keluarga datang untuk melengkapi data antemortem berupa data diri korban dan melakukan pengambilan sampel DNA melalui air liur. Sementara kan untuk laporan hilang dulu karena kan belum tahu ya benar apa enggak. Yang jelas saya nyerahin foto-foto ya kakak sama sampel DNA. Iya, air liur aja. Karena kemarin kan sudah menyerahkan data-datanya. Kemarin adik saya sudah kayak baju gitu, terus baju yang terakhir dilihat apa, terus sama pakaian aksesoris apa yang dipakai terakhir itu ya. Hingga Minggu sore, pos antemortem Rumah Sakit Polri telah menerima laporan dari 14 keluarga korban. Rumah Sakit Polri juga telah menerima 8 kantong jenazah korban untuk diidentifikasi lebih lanjut. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan data postmortem atau data jenazah dengan data antemortem, yakni data saat korban masih hidup. Data tersebut berupa sidik jari, gigi, DNA, golongan darah, rekam medis, dan ciri fisik yang ada pada korban. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, Kadif DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Kombes Pol Ahmad Fauzi menyatakan pihaknya kesulitan mengidentifikasi korban karena umumnya sudah tidak utuh. Jadi gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang menjadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang karena tidak menutup kemungkinan ada korban yang sebenarnya ada di situ namun tidak ada keluarga yang melapor karena tidak ada keluarga yang sadar bahwa ada si korban di situ gitu ya. Baik, Pak, ini diinformasikan apakah benar sudah ada 5 jenazah yang sudah dilakukan pemeriksaan fisik? Kalau jumlah jenazah yang diperiksa dari kemarin kita ada 8 kantong jenazah ya.
8 kantong jenazah, bukan berarti ada 8 jenazah. Bisa saja ada kantong yang isinya bukan jenazah, bisa juga mungkin satu kantong bisa lebih dari satu jenazah, satu individu misalnya. Karena kita perlu buktikan nanti dengan pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang jadi satu di kantong jenazah itu, apakah milik satu orang atau milik lebih dari satu orang. Nah, itu nanti dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA dari bagian-bagian tubuh yang kita periksa tadi. Ya. Pak, ini kan membutuhkan waktu sampai 1-2 pekan ya Pak. Apakah ada kemungkinan lebih cepat Pak? Kemungkinan lebih cepat bisa saja, ya. Tapi umumnya biasanya agak lebih lambat karena kondisi barang bukti yang kita bawa ke lab DNA juga kondisinya kan sulit. Ya. Diumumkannya secara berkala atau bersamaan? Jadi nanti sampai kita maksimal melakukan pemeriksaan, kemudian sampel DNA sudah keluar, baik antemortem dan postmortem, itu langsung kita adakan rekonsiliasi. Kita adakan pencocokan apakah dari data AM dan data PM yang kita dapatkan itu apakah ada yang cocok gitu ya. Nanti seperti biasa kita adakan sidang rekonsiliasi, ketika cocok maka kita umumkan. Ayah dari Oshima Yukari pramugari asal Kendal, Jawa Tengah yang menjadi korban dalam kebakaran Glodok Plaza mengaku pasrah dengan musibah yang menimpa putrinya. Ia berharap jenazah Oshima Yukari bisa diidentifikasi dan dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Nah, saya ketemu dia terakhir itu neng Taman Mini. Edi Sunarsono alias Sony bersama keluarga baru saja kembali dari Jakarta setelah menjalani proses pemeriksaan DNA. Sony merupakan ayah dari Oshima Yukari, 30 tahun pramugari asal Kendal yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Keluarga Oshima telah menjalani serangkaian tes DNA di Rumah Sakit Kramat Jati, namun hingga kini jenazah Oshima Yukari belum teridentifikasi. Karena proses identifikasi yang bisa memakan waktu hingga 7 hari, rombongan keluarga pun terpaksa kembali ke kediamannya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sembari menunggu kepastian kabar jenazah anaknya. Pati uripe manusa ora saka tangane manusa tapi saka kersane Gusti Allah. Ya aku nek njaluk mbok padha-padha mati mbok jangan setragis itu ngono lho. Terus aku sendiri bayangke wah anakku kok kobo, kok mengisap-asap seperti itu, kok keberkan puing-puing. Bayangin seperti itu, wah betapa tragisnya. Jadi orang mati kan, ya semoga masih urip di mana tempatnya tak lasake, kalau sudah meninggal ya semoga secepatnya diselesaikan, tak rawate, tak doake, mau di tempat bisa berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dengan baik. Seniman Kendal ini hanya bisa pasrah dengan nasib putrinya, namun ia tetap mendoakan yang terbaik. Ia pun berharap proses identifikasi bisa selesai lebih cepat sehingga jenazah putrinya bisa segera dibawa pulang ke Kendal untuk dimakamkan. Sebelumnya, Oshima Yukari menjadi korban kebakaran Glodok Plaza saat menghadiri ulang tahun temannya dan diduga terjebak api saat kebakaran terjadi Rabu 15 Januari 2025 lalu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.